pagi. Senang bisa kembali lagi ada di tempat ini. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita berdoa dulu sebelum kita meninggikan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Sekarang Tuhan, kami sebagai keluarga akan meninggikan Engkau. Biar kiranya Engkau dimuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan Bapa atas segala nyanyian yang kami naikkan Tuhan. Biar Engkau disenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Let's go.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali bisa melayani pada saat ini. Meskipun kita online tetapi saya percaya berkat Tuhan sama buat kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, karena itu berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Membukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran, membukakan telinga kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan akan diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Kitab Rut pasal 2 ayat 2 dan ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lompat ke ayat 7. Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Lompat ke ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Nah saudara-saudara, kita tahu bahwa Rut ini menantu Naomi yang suaminya sudah meninggal. Lalu kemudian sebetulnya Rut ini tidak harus bekerja, tetapi seharusnya dia bisa ikut numpang makan, numpang hidup di rumah Naomi. Tetapi Rut ini menunjukkan bahwa dia bukan orang yang suka nganggur. Dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin bekerja, dia ingin menghasilkan sesuatu. Nah saudara-saudara, kita percaya bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Tetapi kalau kita nggak mau kerja, berkatnya mau datang lewat mana? Berkat itu hanya datang kepada orang yang mau berusaha. Berkat itu hanya datang kepada orang yang mau bekerja. Jadi saudara-saudara, kalau Anda nganggur dan kemudian Anda berdoa, "Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya," berkatnya mau datang lewat mana? Nah saudara-saudara, banyak orang punya konsep yang salah tentang berkat Tuhan. Berkat itu datang kepada orang-orang yang mau bekerja, yang mau berusaha. Nah selanjutnya kita lihat juga bahwa dari kisah ini kita lihat bahwa orang-orang suruhannya Boas ini pun dia bermurah hati, dia tidak pelit, dia tidak pagarin kebunnya itu. Dan Boas pun berkata kepada bujang-bujangnya, "Kamu harus bermurah hati kepada wanita ini." Nah saudara-saudara, kemurahan hati Boas dan karyawan-karyawannya itu menunjukkan kasih Kristus, kasih Tuhan kepada umat manusia. Saudara-saudara, sebetulnya kita tidak harus mendapatkan kasih karunia dari hadapan Tuhan. Kita seharusnya tidak harus mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu begitu murah hati dan dia mencurahkan berkatnya buat anak-anaknya. Saya percaya di balik setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga sudah menitipkan berkat yang kita harus bagikan buat orang lain. Kita juga harus menyisihkan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Nah, kalau gelas ini kan 240 cc. Lalu kemudian kita isi 500 cc. Dia akan meluap, akan tumpah keluar. Nah inilah yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan akan memberikan ukuran kepada kita yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar. Apa maksudnya tumpah keluar? Tumpah keluar itu maksudnya adalah kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, kalau Anda punya berkat lebih, maka jangan pelit, jangan kita menggembungkan tempat kita menaruh berkat Tuhan itu. Tetapi kita harus
membagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan saya percaya setiap orang yang bermurah hati, baginya Tuhan akan memberikan kemurahan yang lebih besar. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita misalnya ada 1 biji jagung, kita tanam di tanah. Lalu kemudian jagung itu setelah sekian bulan dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Katakanlah sekitar 5 atau 6 bulan dia sudah berbuah dan kita bisa memetik hasilnya. Nah, tidak ada pohon jagung yang menghasilkan buah cuma 1 biji. Tetapi pohon jagung itu akan menghasilkan katakanlah mungkin 4 atau 5 bonggol jagung. Dan 1 bonggol jagung itu mungkin bisa 200-300 butir jagung. Nah, saudara-saudara, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita tabur. Tuhan akan melipat gandakan apa yang sudah kita berikan kepada sesama kita. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang murah hati, baginya Tuhan akan memberikan lebih banyak kemurahan. Nah, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan tidak akan lepas, tidak akan berakhir, tidak akan cuma begitu-begitu saja. Kasih karunia Tuhan akan ditambahkan kepada orang-orang yang mau menabur. Kasih karunia Tuhan akan ditambahkan kepada orang yang mau berbagi kepada sesamanya. Nah, saudara-saudara, dalam Lukas 24 ayat 3, Lukas 12 ayat 34 berkata demikian. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mengajar kepada kita, jangan terikat dengan harta, jangan terikat dengan kekayaan, jangan terikat dengan berkat yang kita punya. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya? Supaya kita mau berbagi kepada orang. Kita tidak terikat dengan apa yang kita punya. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berbagi kepada orang itu berarti hati kita tidak terikat kepada berkat ini, tidak terikat kepada kekayaan. Tapi saudara-saudara, kita berbagi kepada orang, itu berarti hati kita juga ada pada orang-orang ini. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya percaya Tuhan mau kita menaruh hati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Maksudnya supaya kita memperhatikan kebutuhan mereka. Dan saya percaya berkat Tuhan pasti akan selalu mengalir bagi orang-orang yang mau bermurah hati kepada sesamanya. Kemudian saudara-saudara, kita lihat ayat yang kedua, ayat pasal 2 ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa atasan Boas itu menjadi atasannya, menjadi bosnya, dan dia berkata kepada bujang-bujang yang menyabit di ladangnya itu, kiranya Tuhan menyertai kamu, kata si bosnya ini. Lalu kemudian anak-anak buahnya, pada para pekerjanya berkata kepada atasannya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Kita lihat di sini bahwa atasan dengan bawahan itu saling memberkati. Jadi atasan memberkati bawahannya, bawahan memberkati atasannya. Dan saya percaya kalau perusahaan seperti itu, atasan memberkati bawahannya, bawahan memberkati atasannya, perusahaan itu pasti diberkati Tuhan. Kalau orang tua memberkati anaknya, anak memberkati orang tuanya, maka keluarga itu pasti diberkati Tuhan. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang kerja di kantor, dia merasa dirinya tinggi, dia merasa dirinya atasan, dia marah-marah kepada bawahannya, dia maki-maki kepada bawahannya. Lalu kemudian si bawahannya itu tidak berani melawan, tidak berani fight dengan atasannya, tapi dalam hati dia ngedumel, sombong sekali, biar bangkrut nih perusahaan. Jadi orang kerja tetapi dia mengutuki atasannya. Nah, saudara-saudara, orang perusahaan seperti itu pasti lama-lama dia pasti akan jatuh dan pasti akan bangkrut. Nah, saudara-saudara, kita harus saling memberkati. Atasan dengan bawahan itu saling terikat. Satu kali saya datang ke satu mall,
Lalu kemudian saya ketemu dengan presiden direktur CEO dari mall itu. Lalu kemudian ngobrol, kita makan, ngobrol, lalu kemudian kita jalan di mall itu. Lalu kemudian dia tegur salah satu satpam. Katakanlah namanya Asep. Asep, bagaimana istrimu udah melahirkan? Sudah Pak, katanya. Oh, sehat ya ibunya, sehat anaknya. Iya Pak, kata si satpam itu berkata, alhamdulillah, katanya. Terima kasih Pak buat perhatiannya, katanya. Gitu. Ya, lalu kemudian kita jalan lagi. Lalu kemudian si CEO ini ketemu dengan orang yang lagi bersih-bersih cleaning service. Lalu kemudian cleaning service-nya kebetulan wanita. Lalu kemudian dia bilang, katakanlah namanya Siti. Siti, gimana, apa kabar? Gimana, mamamu udah sembuh? Sudah Pak, terima kasih untuk doanya, terima kasih buat perhatiannya. Ya, lalu kemudian dia bilang, baik-baik ya, jaga kesehatan, perhatikan juga orang tuamu. Iya Pak, terima kasih, katanya. Lalu kemudian saya ngobrol dengan si CEO ini. Saya tanya, Bapak ramah sekali kepada orang-orang yang katakanlah ini kelas bawah gitu, satpam, cleaning service. Itu kan biasanya kalau presiden direktur mana mau negor begituan. Tapi Bapak begitu ramah, begitu memperhatikan keadaan anak-anak buah Bapak. Lalu kemudian dia jelaskan begini. Kita ini, katakanlah saya ada di puncak. Jangan lupa bahwa kita di puncak ini itu disokong oleh orang-orang di bawah kita. Kalau kita hubungannya di atas dengan bawah itu tidak baik, maka lama-lama pasti akan rubuh. Kita pasti akan jatuh. Tetapi untuk supaya kita tetap di atas, kita harus perhatikan di mana kita berpijak, dan kita harus memperhatikan tentang bawahan-bawahan kita. Karena kalau di bawah kita itu kokoh, maka kita akan naik lebih tinggi lagi. Saya kira ini satu pelajaran yang sangat baik. Bagaimana kita memperhatikan bawahan kita akan menentukan kita ada di mana. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan mau kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita mau memperhatikan orang-orang di bawah kita. Mungkin pembantu di rumah, mungkin suster atau babysitter yang jagain anak kita, atau mungkin kita perhatikan sopir, atau mungkin kita perhatikan satpam di perumahan kita. Dan ketika kita memperhatikan mereka, kita peduli terhadap mereka, saya percaya Tuhan juga pasti peduli terhadap kita. Dan saya percaya setiap keluarga yang diberkati Tuhan, suami harus memberkati istrinya, istri memberkati suaminya, orang tua memberkati anaknya, anak-anak memberkati orang tuanya, dan keluarga itu pasti akan diberkati Tuhan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ayat yang ke-18. Pasal 3 ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah saudara-saudara, kita lihat karakter Boas yang dikenal oleh Naomi. Dan Boas itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah saudara-saudara, kita lihat ada banyak orang kuliah, tapi di tengah jalan dia putus kuliah dan dia tidak melanjutkan kuliahnya lagi. Tapi saudara-saudara, kita harus punya prinsip, kalau saya mengerjakan sesuatu, saya harus mengerjakannya sampai selesai. Saya harus mengerjakannya sampai tuntas. Nah saudara-saudara, ada banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan sia-sia karena kita tidak menuntaskan apa yang sudah kita lakukan. Nah saudara-saudara, kita harus menuntaskan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sampai tuntas. Dan saya percaya kita akan melihat hasil yang baik dengan apa yang kita lakukan sampai tuntas itu. Nah saudara-saudara, jangan kerja setengah-setengah, tapi lakukanlah sampai tuntas, sampai selesai. Yang berikutnya yang terakhir ayat 17, pasal 3 ayat 17.
serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Nah, saudara-saudara, banyak menantu dengan mertuanya itu dia nggak akur. Banyak menantu punya konflik dengan mertuanya. Nah, saudara-saudara, tetapi kita harus punya prinsip seperti ini. Engkau tidak boleh datang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Saya kebetulan mertua saya tinggal di Manado, jadi jarang ketemu. Tapi mertua saya kalau pas datang ke rumah kami, dia bisa berapa bulan gitu di rumah. Dan selama mertua saya di rumah, istri saya sering ajak jalan-jalan, makan atau misalnya belanja sesuatu. Dan setiap kali makan, setiap kali belanja sesuatu, mertua saya tidak pernah keluarkan uang. Nah, saudara-saudara, dia cukup dia pilih mana, lalu kemudian kami yang bayar, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang istri saya pulang kampung ke Manado, lalu kemudian dia bawa banyak oleh-oleh buat orang tuanya. Tetapi kadang orang tua saya di Bandung, jadi cukup sering kami ke Bandung, dan kami setiap kali ke Bandung, kami selalu bawa sesuatu buat orang tua kami. Nah, saudara-saudara, banyak orang, anak kepada orang tuanya dia pelit, dia tidak mau memberikan sesuatu. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, jangan datang kepada mertuamu atau jangan datang kepada orang tuamu dengan tangan hampa. Anda harus memberikan sesuatu kepada orang tuamu, memberikan sesuatu kepada mertuamu. Nah, saudara-saudara, banyak orang, dia waktu mertuanya meninggal, dia nangis, ngejerit-jerit, dia nangis sampai berjam-jam. Lalu kemudian waktu orang tuanya itu sudah meninggal, lalu di depan peti mati bapaknya itu ada dikasih bapau, dikasih siomay, dikasih buah-buahan. Lalu kemudian dia sambil pegang hiu, dia bilang, "Pah, bangun pah, makan pah." Ya, kebayang nggak kalau si papa mertuanya tiba-tiba bangun, apa nggak lari terbirit-birit kita semua. Nah, saudara-saudara, banyak orang bermurah hati pada orang tuanya waktu dia sudah meninggal. Banyak orang mau memberi pada orang tuanya waktu dia sudah mati. Saudara-saudara, banyak anak yang waktu mamahnya sudah meninggal, dia kirim bunga bagus-bagus di pinggir peti mati mamahnya. Saya kira itu kesia-siaan. Tapi saudara-saudara, kalau misalnya Anda mau melakukan sesuatu, jangan waktu udah mati baru dikasih bunga. Tapi waktu mama masih hidup dikirimin bunga. Nah, saudara-saudara, waktu mama masih hidup ajak dia belanja. Waktu mama masih hidup kasih dia mungkin tas yang bagus. Si mama kasih dia baju yang bagus. Nah, saudara-saudara, banyak orang dia baru bermurah hati pada orang tuanya waktu orang tuanya sudah meninggal. Tuhan mau kita perhatikan orang tua kita. Tuhan mau kita perhatikan mertua kita, dan hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan memeteraikannya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati pemimpin kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan berkati mertua kami, dan biar kami hidup damai sejahtera, dan kami hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga